selama perjalanan tuh gue nggak ketemu orang yang Papasan gitu pas-pasan di motor kayak mobil, nggak ketemu. Masih kabut aja lah. Gue terus melanjutin perjalanan. Nah, hingga akhirnya gue tuh ngelewatin itu kabut itu pada hilang dan udara itu beda. Kok di jalan tuh, mohon maaf bang ya, kan gue bulan Ramadan kan, tapi sepanjang perjalanan tuh gini, orang-orang tuh pada minum, pada makan, pada ngerokok pinggir jalan cuek aja biasa. Pas nyampe rumah, nyampe kampung gue, itu kan kebetulan keluarga besar gue pada kumpul nih, gue datang tuh kaget semua. Gue salaman, nah di rumah gue lagi biasa, lagi paman gue lagi pada ngopi, lagi pada ngerokok, lagi pada makan. Kan gue berangkat dari Bogor kan 1 minggu sebelum Idul Fitri kan. Nah, gue nyampe kampung gue, ternyata pas gue nyampe rumah gue di Sukabumi, gue udah 1 minggu setelah Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Bang Puji. Waduh, gimana Bang? Kabar Bang? Alhamdulillah Bang, sehat Bang. Sehat Bang ya? Yeah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang. Siap. Nah, jadi sebelumnya Bang Puji juga sudah pernah bercerita Bang ya? Yeah. Tepat di 1 tahun yang lalu. Betul. Di bulan puasa juga tuh ya. Saat itu kita sambil bukber tuh Bang ya? Yeah. Oke. Nah, kalau tes tahun lalu itu sempet misalkan teman-teman semua nonton itu Bang Puji mau bikin channel. Iya. Ya, tapi saat itu belum Bang ya? Belum. Nah, sekarang ini udah bikin channel YouTube nih Bang. Namanya apa itu Bang? Namanya Bunga Kantil Bang. Bunga Kantil. Kantil. Iya. Nah, kalau boleh tahu Bang, Abang di channel itu atau Bunga Kantil tuh nyuguhin video-video apa itu? Ada 2 segmen ya Bang. Satu mungkin podcast horor sama kedua ada satu lagi segmen yang dimana gua bermalam di tempat-tempat terbengkalai atau tempat-tempat angker. Oh, bermalam itu dalam artian tidur di situ. Tidur di situ. Camping di situ Iya. gitu ya. Jadi teman-teman semua yang penasaran gitu kan tentang video-video Bang Puji langsung aja mampir ke YouTube yang Bang Puji yaitu Bunga Kantil. Oke. Bang, pada video kali ini Bang, Abang ingin menceritakan pengalamannya saat kejadian di mana nih Bang? Gua mau ceritain pengalaman saat mudik di tahun 2013. Mudik Di tahun 2013. 2013. Ya. Nah, mudik itu dalam rangka emang bulan puasa atau memang gimana nih? 1 minggu sebelum Lebaran. Oh, berarti emang mudik Lebaran Ya. gitu ya. Nah, kalau boleh tahu Bang, inti ceritanya itu Bang, saat mudik itu Bang Puji ngalamin apa itu Bang? Pada saat di perjalanan, gua ketemu seorang kakek-kakek. Nah, gua antar kakek-kakek itu kan sekalian jalan. Tadinya gua mikir sekalian jalan ya. Nah, hingga gua sampai ke kampung si kakek itu. Nah, ternyata itu bukan kampung manusia, Bang. Tapi Kalau dibilang bangsa lembut. oh, bangsa lembut dedemit lah ya gitu ya. Oke. Cuman baik, Bang. Baik. Baik. Oke. Mungkin yang lebih nggak baik tuh temen ya Bang ya. Iya. Nggak baik tuh Bang temen. Oke. Mungkin tahan dulu kali Bang ya. Gue penasaran banget. Mungkin nggak cuma gue dong, tapi teman-teman ngopi horor juga penasaran nih Bang. Siap. Oke, kita tunda dulu Bang ya. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat.
Oke Bang. Jadi ini ceritanya awalnya gini Bang. Ini sekitar tahun 2013 ya. Nah 2013 gue tuh orangnya kalau dibilang susah untuk pulang kampung. Terakhir sebelum gue mudik di tahun 2013, gue terakhir mudik itu di tahun 2010. Di mana di situ juga gue mengalami kejadian hal yang tidak mengenakan kan di tahun 2010. Nah di tahun 2013 ini kebetulan seluruh keluarga gue yang pada merantau di luar kota, termasuk ada ya juga yang kerja di Arab Saudi itu pada pulang. Jadi kita berencana untuk kumpul keluarga, merayakan hari Lebaran bersama. Nah, keluarga gue yang di Bogor kan sudah pada berangkat duluan tuh. Gue tuh kalau nggak salah hari Sabtu ya. Hari Sabtu tuh gue berangkat dari rumah itu sekitar jam 5 sore. Sebenarnya orang tua gue udah ngasih tahu jangan berangkat sore, pagi-pagi aja. Nah, cuman kan namanya juga sendiri di rumah, habis sahur, habis sholat subuh ketiduran, bangun habis zuhur. Nah, jadi gue berangkat tuh sore kan dari Bogor kan menuju Sukabumi. Nah, gue waktu itu berangkat naik motor Bang. Nah, karena musim mudik kan ya, pada saat itu tuh kondisi jalan tuh kalau dibilang macet. Karena banyak yang pada mudik juga ya. Cuman gue kan tahu jalur alternatif nih menuju ke kampung gua. Nah, biar jaraknya agak jauh, cuman daripada gua bermacet-macetan di jalan, lebih baik gua potong jalan aja. Nah, akhirnya gua sampai itu kalau dibilang di daerah Kecamatan Cibadak ya. Nah, karena di situ udah nggak ketahan, terus sebentar lagi juga udah mau menjelang, udah buka puasa juga, gua ambil jalur alternatif. Memang sih jaraknya ke kampung gua lumayan 2 kali lipatnya ya. Iya. Gua ambil jalur kiri. Tadinya gua udah males macet-macetan ya. Lebih baik gua ini aja lah, motong jalan aja nggak apa-apa, jaraknya agak jauh sedikit juga. Nah, gua berhenti dulu karena udah azan maghrib, gua berhenti dulu di warung. Gua ngebatalin dulu lah. Gua beli air, terus gua beli rokok, istirahat dulu 5 menit tuh. Nah, dari situ gua tahu jarak dari warung itu menuju ke daerah gua untuk motong jalan 2 kilo dari warung itu ada belokan ke kanan. Gua tahu memang juga jalurnya Bang kebun-kebun kayak gitu. Jadi ada rumah ntar kebun lagi gitu. Nah, tapi pas gua jalan dari warung itu jalan, itu kok gua nggak nyampe belokan. Perasaan tuh jalan tuh lurus aja, kanan kiri tuh pohon-pohon besar gitu. Lah kok gua nggak nyampe apa perasaan lama banget ya. Nah udah gitu mungkin perasaan gua aja lah, gua lanjut aja dah terus. Nah di pertengahan jalan, nah gua lihat kakek-kakek Bang, kakek-kakek lagi jalan. Nah gua berhenti di situ. Tadinya gua mau nanyain jalan saya salah jalan apa enggak gitu. Cuman kata kakek-kakek itu, enggak, jalannya jalan ke sini benar kok, Dek, katanya. Nah, bapak saya tanya kan, Abah bade ka mana? Bade euy ka lembur. Nah, ya udah saya kantenan dengan abdi. Nah, saya bilang, Bapak mau kemana? Mau pulang, katanya. Ya udah sekalian sama saya. Nah, si kakek itu mau, cuman dia tuh kan nanya gini, Ujang gaduh cai tuh ya? Punya air nggak? Abah mau ngebatalin puasa, katanya. Oh ada kebenaran, cuman tinggal segini, nggak apa-apa, yang penting ngebatalin. Ya udah dikasih minum dulu tuh si kakek-kakek itu. Yaudah, Bah, yuk, mas saya dianterin ke rumah. Nah, naiklah, gua anterin tuh Bang. Nah sepanjang perjalanan itu, gua nggak ngelihat rumah satupun, cuman kanan kiri gua tuh pohon. Oh kayak alas. Iya, kebun-kebun kayak gitu. Kebun. Nah sama kabut-kabut tipis. Di situ gue nggak mikir yang aneh-aneh. Memang daerah gue kan kalau berkabut wajar lah. Sampai gue ke satu perkampungan Bang, di mana itu kampungnya si kakek itu. Cuman rumah-rumahnya itu dari bilik rumah-rumah panggung Bang. Gue nganterin sampai depan rumahnya si kakek. Penduduk situ ada. Bahkan istrinya si kakek itu ada, sinanya keluar. Jadi pakaian-pakaiannya tuh mereka tuh penduduk situ pakaian zaman dulu Bang. Dan penerangannya itu hanya menggunakan lampu minyak, lampu semprong atau lentera lah, lampu lentera. Nggak ada listrik. Itu kayak zaman dulu banget gitu ya? Iya,
Di situ kan gue langsung izin mau pamit untuk meneruskan perjalanan gue. Nah si kakek itu hanya bilang makasih sama gue, makasih ya dek, artinya hati-hati di jalan. Nah, ya bah. Nah pas gue mau nyalahin motor gue tiba-tiba nggak bisa nyala bang, mati. Gue cek bensin aman, gue standarin 2, gue selah nih kok nggak hidup. Gue nanya sama si kakek itu, kebetulan si kakek sama si nenek itu masih nungguin gue bang. Kenapa dek motor mati bah? Saya tanya di dekat sini ada bengkel nggak? Tuh jauh katanya. Aduh terus gimana ya, gue bingung tuh bang. Nah gue mau nelpon keluarga gue, nggak ada sinyal. Nah akhirnya si nenek, istrinya si kakek itu bilang, udah Jang, nare aja di sini, nginep aja di sini, sahur di sini, nanti besok pagi baru Nerusin perjalanan. Kebetulan ada orang yang bisa ngebenerin motor di sini, cuman orangnya lagi nggak ada, lagi ke kota ngomongnya. Ya udahlah, daripada gue harus ngedorong motor, resikonya gede. Takutnya yang gue takutin sebenarnya bukan setan bang, begal. Nah akhirnya yaudah gue ke halaman, masukin motor ke halaman rumahnya si kakek. Gue istirahat di situ, gue disubuhin ya air teh, makanan singkong lah, makanan kampung biasa aja. Masyarakat di situ ada biasa bang. Mau pulangnya kemana? Gue bilang aja, saya mau pulang ke kampung, ke daerah Cisaat, kata saya tuh gitu. Oh masih jauh dari sini. Ya udah istirahat, nanti udah subuh, udah besok pagi, pokoknya ada orangnya yang bisa ngebenerin motor. Ntar udah dibenerin baru ntar lanjutin perjalanan. Nah malam itu sebenarnya gue nggak bisa tidur bang. Gue diem di perkarangannya, ada balik kayak gitu kan. Gue sambil ngerokok. Kok rumah di sini nggak ada listrik? Nggak ada listrik. Terus pakai lampu-lampu tempel gitu. Nah terus suasananya tuh berkabut, tapi cuma tipis ya. Nah tapi gue nggak mikir aneh-aneh lah, karena ya wajar lah namanya di kampung, apalagi udara dingin kan, kabut tipis wajar lah gitu. Di situ gue sambil ngerokok. Nah si kakek itu keluar rumah nyamperin gue, belum tidur katanya, belum ngantuk bah, ayo tidur istirahat dulu, ntar sahur supaya nggak kesiangan katanya. Ya udah bah, gue disiapin kamar bang. Ya biasa gue kayak di gimana ya, kayak di rumah biasa, nggak ada hal yang aneh-aneh sebenarnya. Nah gue tidur, jam berapa gue dibangunin tuh, pokoknya gue dibangunin untuk sahur. Nah ayo sahur kata si kakek tuh. Gue ke tengah rumah, nggak cuman bertiga gue tuh sahur tuh, si kakek, si nenek sama gue. Nah sahur seadanya ya, iya nek makasih udah ngerepotin, maaf. Nah saya bilang, nek anak-anaknya pada kemana? Oh udah di rumahnya masing-masing katanya, ntar juga pada kesini. Udah sahur, terus gue diajak si kakek tuh ke Langgar, ke musola lah. Ya udah gue ikutin. Gue beres sahur itu ke perjalanan menuju musola itu ketemu sama masyarakat yang lain, cuman ya gitu penampilannya beda gitu. Tapi ya udahlah kata gue, nggak gue pikirin, nggak gue permasalahin ya. Nah dan langgarnya itu masih sama bang, dari bilik juga. Nah, di situ gue menjalankan sholat subuh, beres sholat subuh balik lagi ke rumah si kakek. Gue nggak tidur lagi, gue udah aja ngobrol aja tuh sama si kakek sama si nenek itu. Nah hingga ada seorang laki-laki, badannya agak gede lah. Nah itu ada ya tuh, udah datang orangnya yang ngebenerin motor. Nah, dibenerin lah motor gue bang, alhamdulillah bisa nyala. Nah di situ kan gue udah beres nyala kan, gue mau ngasih uang tadinya ke si itu ya yang benerin motor gue. Dia nggak mau, udah nggak apa-apa katanya, saya ikhlas. Nah udah gitu gue udah motor, gue prepare lagi persiapan untuk lanjutin perjalanan. Gue pamit, nek makasih ya udah ngizinin saya untuk bermalam di sini, udah ngerepotin. Nggak apa-apa katanya, kakek yang udah ngerepotin kamu katanya. Ya udah hati-hati di jalan ya, yang selamat ya. Nah itu gue lihat tuh
masih pagi bang, nggak tahu jam 7 gue lupa lagi. Cuman itu masih kabut itu kampung, masih apa, jalan tuh masih ketutup kabut. Ya udah gue pamit, gue nyalin motor, gue langsung lanjutin perjalanan. Nah selama perjalanan tuh gue nggak ketemu orang yang Papasan gitu pas-pasan di motor kayak mobil, nggak ketemu, masih kabut aja lah. Gue terus lanjutin perjalanan. Nah hingga akhirnya gue tuh ngelewatin itu kabut itu pada hilang, dan udara itu beda. Yang tadinya agak sedikit ngap, tiba-tiba segar gua. Pas jalan lagi, lanjutin perjalanan, gua balik lagi ke warung yang kemarin maghrib gua beli air ke situ. Lah, kok gua balik lagi ke sini? Kata gua tuh. Gua minggir ke warung itu. Kebetulan kalau dibilang buka, enggak gitu, enggak buka, tutup si warung itu. Cuman ada yang punya warungnya, si ibu-ibu yang punya warungnya ada. Nah gue nanya kan, gue berhenti. Si ibu warungnya kan masih ingat sama gue. Lah bukannya kemarin maghrib mau pulang ke daerah Cisaat, kan gue sempat cerita kan, ngobrol ya. Iya bu. Nah gue cerita. Lah nggak ada di sana, nggak ada kampung kayak gitu, nggak ada deh. Gitu. Lah terus saya malam tidur di mana bu? Nggak ada deh katanya. Bener nggak ada katanya. Beneran? Iya, saya masuk ke suatu perkampungan, cuman nggak ada listriknya. Lah di sini udah pada pakai listrik semua katanya. Wah penasaran gue ya. Nah ya udahlah, gue pamit lah. Gue lewatin lagi kan jalur yang malam gue lewatin. Itu bener bang, nggak ada 2 kilo gue ketemu belokan. Dan gue nggak nemuin itu kampung. Gue sampai bolak-balik saking penasarannya gue ya. Bolak-balik. Lah, bener. Tadi malam gue nggak ketemu belokan, tapi ini kok gue deket banget lah. Gitu. Udahlah. Di situ gue nggak ambil pusing. Cuman suasananya gini bang. Selama perjalanan gue ngeliatin orang-orang gini. Kok di jalan tuh, mohon maaf bang ya. Kan gue bulan Ramadan kan. Tapi sepanjang perjalanan tuh gini, orang-orang tuh pada minum, pada makan, pada ngerokok pinggir jalan cuek aja biasa. Kok bulan Ramadan di sini kok kayaknya bebas amat ya? Biasanya kan ditegur apa ya bulan Ramadan. Nah udahlah, gue yang penting nyampe rumah. Pas nyampe kampung gue, itu kan kebetulan keluarga besar gue pada kumpul nih. Kaget semua. Gue datang tuh kaget semua. Gue salaman. Nah di rumah gue lagi biasa, lagi paman gue lagi pada ngopi, lagi pada ngerokok, lagi pada makan. Kan gue berangkat dari Bogor kan 1 minggu sebelum Idul Fitri kan. Nah gue nyampe kampung gue, ternyata pas gue nyampe rumah gue di Sukabumi, gue udah 1 minggu setelah Lebaran. Gue kaget kan, loh kok ini nggak pada puasa? Kan udah Lebaran gitu ya. Lebaran udah kelewat 1 minggu, kamu dari mana aja? Oke. Di situ gue cuman diem ya, nggak banyak ngomong lah. Gue cuman salaman ke semua keluarga gue, istirahat di kamar dan ngerenungin. Perasaan cuman 1 malam ya. Kok gue nyampe kampung gue udah 1 minggu setelah Lebaran. Nah, tapi gue nggak berani untuk bercerita kan, nggak berani untuk bercerita kepada keluarga gue lah. Cuman kan ibu gue penasaran, kamu dari mana? Tanya. Terus Lebaran di mana? Diteleponin susah. Akhirnya gue cerita lah sama ibu gue, sama ibu gue cerita kejadian gue dari awal gue sampai ke perkampungan itu. Nah kaget ibu gue di situ kan. Nah akhirnya kebetulan kan ada ibu gue salah satu kepala pondok pesantren yang ada di kampung gue ya. Panggil lah tuh adik sepupu ibu gue. Nah, di situ gue suruh nyertain semuanya. Dan alhamdulillahnya kata paman gue, adik sepupunya ibu gue itu, jadi makhluk-makhluk yang si kakek yang gue antar itu ternyata mereka dari bangsa lembut, dari golongan jin yang baik gitu. Kalau dibilang jin muslim lah. Nah, gitu.
cuman dimensinya aja yang berbeda sama kita gitu bang. Nah yang penting kata paman gue udah selamat sampai kampung, nggak kenapa-napa. Gue kan di kaki gunung gede itu, dari kampung paling ujung lah. Jadi gue punya teman sahabat lah. Jadi kebetulan mumpung gue balik ke Sukabumi, gue pengen main ke kampungnya teman kan. Kalau nggak salah 2 hari setelah gue di kampung ya, gue pengen main ke rumahnya temen gue. Jaraknya tuh ya lumayan dari kampung gue bang, lumayan jauh lah. Jadi di pelosok banget kalau kita bilang orang gunung. Soalnya rumah kampung dia memang bener-bener di ujung, di deket kaki gunung gede banget gitu. Izin ke orang tua kan, mau main ke si Asep. Jauh kan, nggak apa-apa. Nah udah gitu kan motor kamu dipakai. Waduh kata gue, yaudahlah naik ojek aja kata gue tuh gitu, naik ojek aja. Nah beneran katanya mau naik ojek aja mumpung kebenaran lagi pulang ke Sukabumi, udah lama nggak ketemu. Ya udah ya hati-hati gitu ya. Gue ke pangkalan ojek kan yang dekat kampung gue, nggak ada lagi ojek. Gue sambil jalan-jalan aja, jalan-jalan santai ngelewatin sawah, motong-motong. Nah gue jalan kaki bang. Padahal sebenarnya jaraknya kan jauh ya kalau jalan kaki ya. Karena sambil nunggu ojek, siapa tahu di jalan gue ketemu ojek gitu maksudnya. Daripada diem gitu nungguin lama. Nah gue jalan aja dari kampung gue tuh, ngelewatin sawah kan. Sambil foto-foto lah itu pemandangan. Nah gue jalan. Gue tuh dari rumah ke rumahnya si Asep itu gue berangkat dari rumah itu setelah asar. Di tengah perjalanan hujan gede lah. Waduh, mana gua jalan kaki, mana nggak ada ojek lagi nih. Udah aja gua lanjutin nih sambil lari kan, jalan juga. Wah, hujan gede bang, makin lama makin deras tuh hujan. Nah gua istirahat dulu di kalau bilang saung gitu. Kebetulan ada saung di situ. Nah gua berhenti dulu di situ, neduh dulu. Cuman waktu makin lama kan hujan nggak berhenti. Gua lihat udah jam 5 lagi, belum berhenti, belum ada kendaraan lewat. Udah mau 5:30, belum ada. Waduh, gue kemalaman di sini. Gimana ya kata gue tuh. Mau balik lagi ke rumah, sama-sama ibaratnya balik lagi ke kampung gue, jauh ke rumah. Si Asep juga jauh, gue di tengah-tengah posisi itu. Nah, maghrib masih kedengeran azan maghrib tuh. Biarpun suaranya hanya ke bawah angin kayak gitu, wah maghrib kata gue. Hujan belum berhenti, udahlah pokoknya gue udah maghrib, gue mau ini aja, mau terabas aja, gue lari aja, gue bodo amat hujan-hujanan juga. Nah hingga gue ngedengar suara kuda bang, delman. Tapi lazim lah di kampung gue memang banyak yang tukang delman kan. Wah suara delman tuh, wah kebenaran. Ya benar, gue lihat, wah delman, berhenti pas di saung. Si kusirnya kan gini, ayo katanya. Wah beneran nih kata gue tuh. Kata gue bilang ke kampung A kata gue tuh. Ayo katanya. Nah, di situ padahal udah ada penumpang yang lain bang. Ada 4 orang. Nah gue duduk tuh pas deket si kusirnya. Gue duduk di situ. Nah jalan tuh delman. Enggak, gue nggak mikir anehnya, lazim lah di kampung gue banyak delman soalnya kan. Banyak delman. Dan gue inget kan patokannya. Nah, gue santai kan sambil ngerokok gitu. Nikmat naik delman tuh. Nah, cuman setelah beberapa saat gini, gue baru sadar gue ngelewatin, ada di situ ada pohon randu gede. Gue udah ngelewatin pohon randu itu 3 kali. Jadi muter situ aja ya? Kok perasaan tadi gue lewat sini, kok lewat sini lagi ya? Kata gue, dalam hati gue hanya berucap kayak gitu ya. Itu keadaan udah maghrib bang, udah lewat maghrib lah, udah agak gelap. Nah, cuman gue mikir masih positif aja ya, karena mungkin kontrandu yang lain. Cuman gue tegesin ini jalan gue tuh balik lagi ke situ-situ lagi bang. Langsung gue toleh kan tanya kan ke kusirnya kan, mang, perasaan dari tadi lewat sini udah 3 kali kita ngelewatin jalan ini, kayak muter-muter di sini aja. Itu si kusirnya nggak ngomong loh bang, cuman matanya tatapannya ke depan gini aja. Tiba-tiba si kusir ini bang
kan gue noleh gini ya. Si kusir ini kan hanya tatapannya ke depan gini. Tiba-tiba dari ininya apa? Dari kepalanya nih keluar darah. Kan kaget gue di situ, Bang. Astagfirullahaladzim, pas gue ngucap ini gue noleh ke belakang, keempat penumpang yang ada di belakang semuanya berubah wujud menjadi pocong, Bang. Semuanya jadi pocong semua. Di situ gue jujur, gue loncat dari delman tersebut. Nah, pas gue loncat dari delman tersebut, delman itu sempat berhenti, dan kusir itu sempat menoleh ke gue dengan senyumannya yang menyeringai, terus jalan lagi dan ngilang. Nah, tahu pas gue loncat, gue posisi ada di mana lagi, Bang? Di mana? Gue balik lagi ke saung di mana gue berteduh. Yang pas hujan itu? Iya. Pas hujan berteduh. Udah, gue nggak pikir panjang lagi. Gue balik lagi lari gue. Kondisi masih hujan, gue lari lagi ke kampung gue, Bang. Balik lagi ke arah kampung gue. Balik lagi, lari gue itu. Nggak jalan santai lagi, udah lari gue. Lari selari-larinya gue. Hingga alhamdulillah gue ketemu ojek yang dari atas. Ngeliat gue lagi lari-larian, dipanggil-panggil kan gue. Jang, kunaon lah? Jang, Dek, kenapa? Katanya. Gue liatin dulu nih orang apa bukan nih, takutnya pemedi lagi nih, kata. Bang, jalani lain. Bang, orang bukan. Kan marah kan supir ojek. Emang gue setan gitu. Aduh, punten Bang. Tadi saya, ntar deh ceritanya Bang. Mau kemana? Mau pulang ke Sukaresmi, kampung gua gitu. Sukaresmi. Ayo naik katanya. Ditanya sama tukang ojek itu di motor, kenapa katanya. Gua ceritain tadi, gua naik delman. Terus tiba-tiba tuh gua perasaan tuh jalan tuh di situ-situ juga gitu. Terus si kusirnya berubah ya, jadi ada keluar darah, terus penumpang yang lain berubah jadi pada pocong. Nah, si tukang ojek tuh bilang, "Atuh kamu mah berani-beranian diam di saung itu." Jadi gini, Bang. Jadi kejadiannya seminggu yang lalu sebelum lebaran. Sebelum lebaran kata si tukang ojek itu, sempat ada tukang delman yang nyusruk ke situ, mati semua gitu. Bawa penumpang. Sama penumpangnya gitu. Nggak tahu kenapa, pokoknya si kudanya bukannya ke jalan malah ke jurang. Jadi ini kan saung, ini tuh jurangan gitu. Mati semuanya di situ. Kata gue tuh, saya nggak tahu, Mang. Ya udah, sekarang mah pulang aja deh katanya. Nah, kamu pulang aja katanya. Ya memang saya mau pulang, Mang. Nggak mau nerusin perjalanan. Terus saya tuh gitu kan. Ya udah saya antar. Nah, antarlah saya ke Sukaresmi. Gua bayarlah ojeknya, ongkos ojeknya. Nah, gue balik ke rumah kan dimarahin kan ya. Karena baju gue basah-basah semua. Nah, dari mana hujan-hujanan kayak gini? Yo, ntar ceritanya Bu. Nah, keluarga gue kan biasa lagi kumpul lah di rumah. Nah, gue ganti baju. Nah, gue cerita lah sama keluarga besar gue. Aduh, kata keluarga gue, ada-ada aja lu mah tiap pulang ke kampung teh kejadian teh. Untung masih selamat, alhamdulillah masih selamat kata gue tuh. Nah, kayak gitu gini Bang. Ke besok paginya hati gue pengen ketemu sahabat gue ini gitu, mumpung gue lagi di kampung. Akhirnya gue kan pakai motor lah, balik lagi gue. Tapi ini kondisi pagi, gue pakai motor kan, set ke kampung teman gue. Nyampe lah gue di desa teman gue. Nah, karena udah lemu kan temu kangen ya, kita ngobrol-ngobrol dan gue ceritain kejadian kemarin. Nah, kata bapaknya si Asep ini, waduh, jangan, untung masih selamat kamu, nggak dibawa ke alamnya katanya. Itu dia ceritain kejadian yang dalaman itu jatuh ke jurang itu kan. Nah, oh gitu Pak. Iya Pak, saya pas ngelihat perubahan wujudnya saya langsung loncat. Nah kebetulan nih Bang, si Asep itu 1 minggu lagi mau
resepsi pernikahan. Dia nanya kan, Ji, lu balik ke Bogor kapan? Nggak tahu, gue makan bebas, belum gawe ini, kata gue tuh. Jangan dulu balik, gue mau nikah minggu depan, gitu. Sama orang mana, gue tanya. Nggak orang jauh sih, masih orang deket sini, katanya. Oh ya udah, pokoknya lu jangan dulu balik ke Bogor, ntar kan gue mau nikah. Ya, oke, kata gue tuh. Ya udah, singkat cerita, gue balik ke rumah gue lagi kan, ke kampung gue lagi. Nah, 2 hari di kampung gue dengar kabar bang, dengar kabar dari teman-teman gue juga yang lain kalau teman gue si Asep meninggal, tergilas mobil jadi katanya gini, dia tuh berangkat sama calon istrinya ke kota untuk beli ya mungkin persiapan pernikahannya. Nah, padahal dia tuh udah dikasih omongan sama orang tuanya kalau namanya mau menikah, apalagi ini tinggal seminggu lagi, jangan kemana-mana. Ini mereka kan namanya juga anak muda lah, udah nggak ngedengar pantangan-pantangan seperti itu, berangkat. Cuman si calon istrinya selamat, Asepnya meninggal kegilas. Kaget di situ gua, langsung gua ke rumah duka kan, ke rumahnya Asep, balik lagi kondisinya udah tinggal mau dimakamin bang si almarhum. Dan si calon istrinya tuh udah histeris banget, pokoknya kayak nggak menerima kenyataan. Nah, di situ kaget kan gue ya, baru 2 hari yang lalu gue ngobrol sama dia gitu, ibaratnya dia ngelarang gue untuk balik gitu, gue minggu depan mau nikah. Akhirnya gue ikut ke pemakamannya sampai beres makamin, terus gue balik ke rumahnya Asep, kumpul tuh sama teman-teman. Nah, di situ kondisinya si calon istrinya Asep masih belum menerima. Asep itu udah nggak ada, masih histeris lah kayak gitu. Nah, hingga kata teman-teman gini, Ji, nanggung, nggak usah balik, kita ikut tahlilan aja sampai malam lah di sini, katanya. Ya udah, ayo, ntar kita balik bareng, katanya. Ya udah, bila perlu nginep lah di sini, kata bapaknya Asep juga gitu, supaya enggak, kalau dibilang orang Sunda mah, supaya tong tiiseun deui gitu, supaya angeteun lah gitu. Itu kalau nggak salah tahlil itu sekitar udah isya beres tuh jam 8-an. Di kamar itu si calon istrinya si Asep itu masih histeris bang, masih belum bisa menerima kenyataan bahwa si Asep ini meninggal. Pada saat histeris itu, si calon istrinya Asep ini, gua panggil si Neng aja ya, si Neng ini langsung menuju ke arah dapur kalau si Asep pulang. Itu Asep di dapur, si Asep pulang gitu. Udah di ini ya, Asep udah nggak ada, udah tenang di alam sana, udah kamu yang sabar, istighfar gitu. Nah, pokoknya udah diiniin lah, susah banget bang. Nah, hingga itu pas masyarakat udah sebagian pulang, kita tinggal gua sama teman-teman, sama keluarganya Asep, sama keluarga calon dari istrinya Asep, istrinya Asep, itu gua semuanya ngedengar bang suaranya almarhum, suara almarhum Asep dari arah dapur kayak gini nih, Neng Aa pulang, Neng Aa wih, cuman agak berat. Gue kan sama teman-teman yang lain kan pada tatap-tatapan ya, Ji, ngadengnya tuh. Nah, cuman udah diam aja. Nah, terus ngomong, Neng Aa wih, Neng Aa pulang. Nah, si Neng ini langsung berontak ke dapur. Kan diikutin ya sama kita ya, sama orang tuanya juga. Jadi si Neng ini kayak ini bang, kayak ngobrol sama orang dan bilang itu dia lagi ngobrol sama si Asep. Nah, sehingga ngobrol sama Asep kan ditarik langsung sama orang tuanya. Udah eling gitu. Si Asep udah nggak ada, udah meninggal. Kamu yang sabar, Eling. Enggak, itu Asep ada, itu Asep. Nah, udah akhirnya diamanin dulu kan ya, itu dibawa lagi ke kamar. Nah, kita balik lagi ke ruang tamu. Kata bapaknya Asep gini, Jang,
jangan dulu pulang, udah aja nginep di sini gitu. Ya udah Pak, takutnya Bapak perlu bantuan gitu. Ya Pak, kita nginep kok di sini, nggak apa-apa. Ya udah kita nginep di situ. Nginep itu Bang sekitar jam 2 malam. Gua masih inget itu jam 2 malam Bang. Itu sebenarnya gua kebangun itu kebelet pengen buang air kecil Bang. Bangun gua biasa, gua bangun. Kita kan tidur di tengah rumah nih. Gua bangun biasa ke dapurnya si Asep, kamar mandi. Nah, namanya juga baru bangun tidur ya. Kalau dibilang lungu lah. Jadi jalan sepoyongan tuh jalan ke arah dapur. Nah, gue jalan ke kamar mandi. Nah, balik beres dari kamar mandi, gue mau balik lagi ke ruangan tengah mau tidur lagi. Gue nggak sadar Bang. Sep, mana can sare? Gue lihat si Asep lagi duduk di deket meja makan. Makan gue tanya, Sep, mana can sare? Cuman gini doang deh natap saya. Cuman gue balik lagi ke ruang tengah ya, gue tidur. Nah, pas gue mau merem, lah, astagfirullahaladzim, kan si Asep bisa kan si Asep udah nggak ada, udah meninggal. Siapa yang di dapur tadi? Gue bangun Bang, gue bangunin teman-teman yang lain. Nanti mana? Ayo ngilu, kita ke dapur. Ayo non ke dapur, ayo ngilu ke dapur. Kita lihat ke dapur, nggak ada. Padahal pas keluar dari kamar mandi gue ngeliat sosok si Asep di kamar mandi. Di meja makan lagi duduk Bang. Bahkan gue tanya sama dia belum tidur. Di situ kayak gue tuh kayak apa ya? Kalau dibilang kayak nggak sadar kalau dia tuh nggak ada, udah nggak ada. Besok paginya ya gue nggak berani cerita sama orang tuanya karena takutnya sensitif ya. Takutnya ngelukain hati orang tuanya juga. Kita izin pulang dan insya Allah ntar 7 hariannya kita balik lagi ke sini. Kita baliklah ke rumah. Itu udah ada 3 hari dari meninggalnya almarhum. Gue masih di kampung, keluarga juga masih ada. Kebetulan itu kalau nggak salah malam Jumat atau apa ya, itu malam gue di kamar sendirian. Yang lain kan masih di tengah rumah lah, di rumah gue di kamar sendiri. Gue masih belum tidur sih, gue lagi dulu masih zamanan BBM-an ya. Masih BBM-an tuh sama teman. Nah, ada yang ngetrok kaca jendela kamar gue Bang, trek 2 kali. Wah, gue diemin aja gitu. Terus ada yang tek gitu. Siapa sih, gue penasaran. Pas gue buka tuh jendela, itu sosok si Asep Bang, lagi diri dengan apa ya, raut wajah yang sedih. Kaget gue, langsung lari gue tengah rumah. Kata di tengah rumah, kenapa? Nggak apa-apa, gue tidur di sini aja tengah rumah. Ternyata Bang, bukan hanya gue yang datangin kayak gitu, teman-teman gue yang lain didatangin sama. Malam ke-7-nya kita kan janji sama orang tuanya mau balik lagi ke sana untuk ikut tahlilan. Beres ikut tahlilan, di situ kan gue didatangin, yang lain didatangin. Ya udahlah, kita ceritain aja, nggak apa-apa. Kita ceritain sama orang tuanya Asep bahwa gini-gini gitu. Kenapa ya kok almarhum nampakin terus ngedatangin kita ataukah ada pesan yang mau disampaikan tuh apa, takutnya gitu. Nah, manggil kebetulan Ustadz di situ kan masih belum pulang. Kita ceritakan sama Ustadz di situ, gini. Yaudah ntar saya coba bantu katanya malam ini, takutnya ada pesan atau apa yang mau disampaikan. Cuman alhamdulillahnya tuh tiap dia nampakin ke saya, ke teman-teman yang lain, nggak dengan rupa yang seram Bang, hanya dengan rupa yang sedih gitu, kayak yang sedih gitu dia tuh. Menurut keterangan dari Pak Ustadz itu, si Asep itu ingin nitipin si calon istrinya ke kita orang, entah ke gua, entah ke teman gua yang akan menjadi pendampingnya si Neng ini. Tapi kan di antara kita kan
nggak ada yang siap. Kondisinya waktu itu belum ada yang siap untuk nikah kan, belum ada yang siap. Nah di situ juga si Neng ini depresi bang. Kalau dibilang ada gangguan jiwa sampai sekarang. Jadi dia selalu nunggu gitu, nunggu si almarhum itu, dan yakin si almarhum itu pulang pada saat Pak Kiai pada saat Ustadz itu bilang, di antara kalian ada yang siap nggak jadi pengganti si Asep untuk nikahin si Eneng? Nanya ke saya nggak siap. Ke temennya lain, belum pada siap. Nah belum pada siap. Tolong Pak Kiai, kalau misalkan benar Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, kalau misalkan Pak Ustadz benar bisa membantu kami biar almarhum nggak penasaran, nggak bergentayangan, sampaikan ke beliau yang tenang di sana, udah jangan mikirin duniawi lagi gitu. Nah akhirnya alhamdulillah sih bang, semenjak kejadian itu udah 7 harinya itu si almarhum nggak ada lagi lah gangguan lagi, nggak menampakkan diri lagi ke kita. Cuman ya itu tadi yang gue bilang, si Neng ini sampai sekarang masih dalam masih Gangguan jiwa. iya, masih sakit. Bukan sakit karena sakit penyakit, jadi kayak kalau dibilang kayak orang yang agak stres lah gitu. Nah jadi itu ya teman-teman semua, cerita dari Bang Puji ini saat itu mudik bang ya? Mudik Di tahun 2013 ke kampung halaman nih gitu kan. Biasanya kan momen-momen Idul Fitri gitu kan, terutama Idul Fitri lah ya, yang dimana pasti orang perantauan gitu, orang apapun itulah yang kerjanya itu di luar kota gitu kan. Betul. Pasti memanfaatkan waktu libur Idul Fitri untuk pulang kampung. Wajib gitu kan, dan itu kan setahun sekali kan melepas rindu kan gitu ya bang ya. Nah ternyata nih dalam perjalanan mudik kayak Bang Fuji ini ngalamin yang mungkin nggak semua orang pengen alamin. Ya dong gitu kan. Gak mau ngalamin lagi gitu kan. Oke. Yang pertanyaan pertama bang, itu kan Bang Fuji saat mudik nih bang ya. Saat mudik itu kan Bang Fuji di rumahnya si kakek atau nenek inilah gitu ya. Nah di samping rumah kakek ataupun nenek itu ada perkampungan atau rumah lain nggak? Ada. Bang Fuji ngeliat orang-orang itu nggak? Iya, berlalu biasa gitu. Biasa. Layaknya kita manusia biasa. Gak ada keanehan? Gak ada keanehan sama sekali. Dia kayak ngobrol-ngobrol gak bang? Iya, ngobrol-ngobrol pakai bahasa Sunda biasa bahasa gitu. Sunda? Ya, biasa aja ya? Biasa aja gitu. Nggak ada yang aneh. Dan bentuknya manusia biasa. Nggak serem atau nggak ada keanehan lah pokoknya? Nggak ada bang. Yang pasti cuma anehnya itu kenapa listrik belum masuk? Nah, kan gitu ya. Di tahun 2013 itu seharusnya listrik udah masuk semua. Ya iyalah bang. Gitu kan. Tapi di kampung tersebut nggak ada dan masih memanfaatkan kayak lampu semprong lentera gitu ya, yang pakai minyak gitu kan. Di situ juga gua sempat mikir mereka dapat minyak tanahnya dari mana? Sempat mikir tapi ya udahlah. Apalagi 2013 kan minyak tanah udah susah. Iya. Udah susah kan. Betul. Itu kan. Oke. Nah, terus kan sahur bareng nih bang. Bang Puji masih inget gak sahurnya pakai apa bang? Sahurnya biasa aja bang, nasi sama lauk pauknya seperti layaknya telur gitu, ikan, sayur. Cuman biasa yang mau gua makan itu. Nggak aneh nggak juga aneh, ya? Nggak rasanya aneh. juga beneran. Gitu ya? Dan gua sempet ke air. Itu di dapurnya itu masih menggunakan kayu bakar. Kayak tungku. Iya. Tapi yang jadi pertanyaan besar adalah Bang Fuji kan pulang itu H-7. Betul. Otomatis misalkan sampai kampung halaman sekiranya itu H-6. Iya. Gitu kan? Betul. Toh Bogor Sukabumi juga paling lama berapa jam? Paling lama banget bang. Kalau sama macet ya ke kampung gua tuh sekitar 3 jaman. 3 jam. Kalau gitu sama kan? macet-macetnya. Ya paling lama banget kan. Tapi itu banget. sampai 2 minggu. Iya. Iya dong. H-7 plus H+7. Makanya tadi Bang Fuji ngeliat di jalan tuh orang ya udah makan ya makan, ngerokok. Ternyata udah ngelewatin bulan puasa gitu ya. Udah ngelewatin hari Lebaran. Oh, saat pulang ke kampung nyampe nih bang ya. Apa ekspresi keluarga pertama kali bang? Kaget dan rasa syukur. Karena gue dibilang hilang. Keluarga gue ibaratnya gini bang,
ibu gua, paman gua tuh nyari, nggak di rumah nunggu gua di rumah gitu, di kampung nunggu aja gitu, enggak, nyari. Bahkan ada yang ke Bogor lagi, nanya-nanyain ke teman-teman yang di Bogor gitu. Di Bogor. Kan pulang kemarin ke Sukabumi, Puji katanya. Berarti yang dialamin sehari lah karena nginep kan ya? Ya, nginep di rumah kakek itu ternyata 2 minggu. Nyampe kampung. Nyampe kampung. Nyampe kampung. Itu kayak dari Jawa ke mana? Ke Lombok aja seminggu. Ini 2 minggu. Wah, gokil. Tapi yang penting kan sehat Bang ya. Alhamdulillah sehat. Tapi yang jadi pertanyaan Idul Fitri di mana tuh? Ya. Nggak tahu gua juga. Iya kan? Iya. Berarti pas hari hanya gitu ya? Iya. Di mana kan gitu? Gak ada Dan tahu. yang aneh tuh gini Bang. Apa tuh? Itu perkampungan itu tuh diselimuti kabut tipis gitu. Kabut terus. Kabut tipis. Oh. Kabut tipis hingga di perjalanan pas gua menembus kabut itu, nah suasana tuh langsung berubah. Beda. Hilang, terus udara tuh segar. Segar. Dan gua balik lagi ke warung yang itu ya, sempat Bang Fuji beli itu ya. Iya, air. Kan Air. warung itu memang posisinya belum buka gitu, belum buka. Ada sih ibu-ibu itu nanya gitu. Dan gua cerita nggak ada kalau dibilang teu aya lembur nu kos kitu. Ya Nggak ada yang desa situ ya. Heeh. Semua di sini udah pakai listrik semua. Listrik. Kenapa itu masih pakai lampu-lampu semprong Iya. gitu ya? Oke, nah kemudian kan namanya sahabat Bang ya. Pasti kan di Idul Fitri ini pasti menyempatkan waktu untuk ketemu gitu ya. Iya. Dan ternyata ada kabar baiknya juga, si sahabatnya Bang Fuji ini mau nikah. Mau nikah. Kabar baiknya Bang ya. Iya. Dan ternyata gagal menikah karena kecelakaan si pengantin cowok, calon pengantin cowoknya ini. Iya. Gitu kan. Ini juga banyak pepatah kan, mungkin ya wejangan-wejangan dari para orang tua. Kalau hamil berapa, jangan kemana-mana. Betul. Kan gitu ya? Iya. Oke, kita ngelogikainnya gini aja. Kenapa orang tua dulu jangan kemana-mana? Karena buat kita jaga kesehatan, Betul. gitu ya. Untuk istirahat aja dulu, fokus kan gitu ya. Iya. Tapi di sisi lain kita nggak ada yang tahu ya Bang ya. Takdir yang bisa berkata kan gitu kan. Hanya Allah yang tahu ya, Pak. Betul. Dan sampai akhirnya itu si calon pengantin perempuan nggak nikah. Enggak, sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan ternyata sih kayak almarhum itu nitipin kayak pesan gitu ya. Iya, jadi ada nggak di antara kita teman-temannya almarhum itu yang mau ngegantiin posisinya si almarhum buat jadi calon pendampingnya. Pendamping si perempuan ini. Dan si dia mengikhlaskan ya bahasanya gitu ya. Cuman pada saat itu kita kan belum pada siap nikah, Bang. Iya. Ya tadi karena kehendak takdir jodoh rezeki udah diatur sama Allah kan gitu kan, kita nggak bisa mendahului kan gitu ya. Oke, yang pasti teman-teman semua yang mau mudik nih gitu kan, intinya mudik Bang ya. Mudik itu harus siapin apa ya? Mental, fisik. Mental dan juga kendaraan Bang. Kendaraan. Banyak kan juga kendaraan kita harus safety gitu kan. Misalkan naik motor jangan berboncengan sama anaknya, depannya 2, belakangnya 1. Terus di belakangnya itu dikasih bambu buat kasih tas gitu kan. Takutnya itu kan pertama itu nggak nyaman Bang ya. Kasihan si dede-dede ini gitu kan. Terus kemudian juga resikonya gede banget gitu kan. Betul. Karena seharusnya motor itu cuma maksimal 2 orang ditambah sama anak-anaknya jadi berlima gitu kan. Jadi kita ambil posisi nilai positifnya aja Bang ya. Polisi-polisi menegur kayak gitu karena buat keselamatan juga. Keselamatan supaya apa? Supaya ingat loh, di rumah itu keluarga menunggu. Betul. Gitu kan ya? Betul. Dan misalkan kan pasti gini Bang, ada beberapa keluarga yang memaksakan naik motor berlima itu karena mungkin ya pengen irit ongkos ya. Irit. Nah, sekarang apalagi ada mudik gratis. Betul. Bisa dimanfaatkan. Betul. Gitu kan, misalkan entah itu siapanya atau bisa semuanya mudik gratis semua. Ada Bang. Iya kan? Kan banyak BUMN kok gitu kan yang ada mudik gratis, dan itu kita harus memanfaatkan ketimbang naik motor berlima. Resikonya gede. Nah, itu kan bukannya pulang seneng gitu kan, malah pulang bawa bendera kuning kan amit-amit ya Bang ya gitu kan. Itu kan takdir lah Bang ya. Oke. Bang, sebelum nutup videonya Bang Fuji punya pesan nggak nih Bang untuk teman-teman sama yang mungkin entah itu mau mudik, mau nikah atau apapun itulah gitu. Mungkin buat teman-teman apalagi sebentar lagi kita mau Idul Fitri ya, yang mau mudik nih, yang mau pakai motor, mungkin apa kata dari Bang Umang,
harus safety, kita harus cek dulu ke bengkel, dari ban juga, oli jangan lupa, jangan sampai di remnya, rem penting ya rem ya, jangan sampai di perjalanan ada kendala, dan kalau capek lebih baik kita istirahat dulu aja, dan jangan ngikutin gua deh jalan-jalan pintas deh, lebih baik jalan utama aja lah, Jalan utama aja ya, yang jelas gitu. iya, karena itu udah pasti, Udah gitu pasti ya. gitu. Udah pasti, lebih baik kita jalan utama dan tetap jaga kesehatan, terus jangan memaksakan diri berboncengan lebih dari kapasitasnya. Lebih baik misalkan kita mau pakai motor nih, kalau anak istri yang udah punya keluarga, lebih baik naik kendaraan aja. Nah, Naik kendaraan bis ke, atau kita ada momen mau gratis, atau sekarang kan lebih simpel ya, ada Grab Grab car atau travel gitu ya. kayak gitu ya, Travel. travel kayak gitu. Dan yang penting jaga kesehatan. Nah itu deh, jaga kesehatan, ingat di rumah keluarga Keluarga menanti menunggu gitu kan. Oke, sebelum ditutup lagi nih teman-teman semua, diingetin lagi habis nonton video ini nih teman-teman semua wajib mampir ke channelnya Bang Fuji, yaitu apa Bang? Ingetin lagi Bang. Mampir ke channel gua Bunga Kantil. Bunga Kantil, karena di situ ada podcast horor juga dan ada satu segmen lagi camping di Horor. tempat Terbengkalai. terbengkalai. Bukan angker ya, beda ya. Terbengkalai kan nggak pasti angker gitu Betul. Bang ya. Terbengkalai itu yang nggak dihuni sama orang, itu terbengkalai. Tapi nggak tahu terbengkalainya itu ada Misteri apa? misteri apa. Kita bukan horor tapi misteri gitu ya, lebih ke misteri. Oke, jadi teman-teman Jadi yang gua kuak misteri dan Misterinya. misterinya dan kisah dari penduduk sekitar. oh, diangkatlah cerita penduduk itu ya. Oke, jadi itu menarik banget sih teman-teman semua. Oke, mungkin berhubung teman-teman semua mau mudik nih Bang ya. Ya. Mungkin kita tutup dulu kali ya. Siap. Yang misalnya kita terusin lagi, ntar teman-teman pas mudik nonton mulu malah Iya. Gak fokus ya. Gua nggak juga mau fokus. mudik nih. Mau mudik juga Iya. kan? Oke. Berhubung Bang Fuji mau mudik juga, kita tutup aja deh. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Fuji nih bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau mudik ke kampung, mau pulang kampung gitu ya. Ya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Bang Fuji. Siap. Alhamdulillah. Bungkus. Cut.